Nah di situ saya melihat itu jelas banget itu bang, itu sosok mukanya itu nggak jelas, hitam. Oh itu baunya busuk sekali bang, di bangkai. Itu bangke baunya ya. Baunya ketika saya nengok itu udah hilang, mereka itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah mabad. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Pada malam kali ini sahabat, kita akan coba sedikit mengulas tentang yaitu perjalanan ataupun pengalaman beliau, di mana beliau ini pernah mendaki ke salah satu gunung yaitu Gunung Ciremai, dan itu tanpa sepengetahuan saya. Dan saya ingin mengetahui seperti apa perjalanan dan pengalaman mereka saat mendaki. Karena di sini mereka mencoba untuk mendaki tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada saya. Berangkat ke Gunung Ciremai tanpa memberitahu saya sendiri pribadi ya. Ya nomor satu karena penasaran. Terus waktu itu ada berapa orang di mau? Empat orang. Empat orang mendaki. Iya, yang satunya nih nggak ada, soalnya jauh. Jadi 4 orang mendaki. Iya. Nah, waktu perjalanan apa aja tuh? Kok katanya dengar-dengar waktu sampai pertengahan itu lari lagi. Iya. Kembali lagi itu jam berapa kira-kira? Dari bawah sekitar jam 6 jam 5 sorean lah. Dari bawah? Iya. Sampai sana itu tengah malam. Soalnya kita berangkat dadakan. Berarti perjalanan malamnya? Malam. Sekitar pukul 10 itu baru sampai tengah itu, pertengahan. Baru sampai tengah, pertengahan. Iya, pertengahan belum jalan. sampai puncak ya? Belum. Nah, pengalamannya apa aja itu selama perjalanan? Itu yang pertama suara bang. Suara gimana itu? Suara kayak orang ketawa gitu. Kayak orang ketawa. Cuman di situ saya masih tetap fokus. Jadi nggak mikir yang aneh-aneh dulu lah. Nah, ketika di pertengahan, tadinya mau istirahat dulu di situ. Mau istirahat dulu di situ. Cuman berhubung saya itu melihat ada ular bang. Ada ular? Ular itu yang saya lihat itu ekornya segede pohon kelapa. Segede pohon kelapa? Iya, bukan kelapanya, bukan pohonnya. Pohonnya. Sebesar pohon kelapa sahabat ya, jadi bukan buah kelapanya. Dan itu durasinya juga nggak panjang, cuman seketip mata. Maksudnya sangat singkat gitu? Iya, sangat singkat. Begitu saya lihat, saya kedipin aja udah nggak ada. Itu ular secara real apa gimana itu? Saya juga nggak tahu bang ya, cuman tiba-tiba bisa melihat aja kayak gitu. Kalau saya sih nggak melihat ya. Soalnya saya paling belakang bang. Paling belakang? Iya, di depan siapa di depan? Ini di depan berdua. Yang satunya nggak ikut ya. Yang satunya nggak ikut. Jadi ini Mas Aldi kedua, Mas Obi paling belakang ya. Belakang, saya paling istilahnya mengiring ya, iya. Bang Obi ya. Yang di depan siapa, Bang Japar? Iya, Bang Japar. Nah, waktu melihat ular itu Bang Obi sendiri apa banyak nih yang melihat? Itu saya sendiri bang. Bang Obi sendiri? Iya. Terus gimana itu waktu itu perasaannya? Saya itu nggak banyak cerita karena biar nggak goyah itu mentalnya kan. Takutnya saya bicara kayak gini down kita. Soalnya kan bahaya juga bang. Juga dari bawah gitu. Kalau ada apa-apa jangan dulu cerita. Kalau lihat apa atau kejadian apa ya lebih baik dirahasiakan Ya, dulu. disimpan dulu lah. Jangan diceritain dulu. Jadi istilahnya supaya kita jangan saling menakuti gitu Iya, ya? iya gitu. Oke. Terus selain itu bang, waktu sampai perjalanan itu, selain itu apa aja lagi bang yang pengalaman dalam perjalanan itu? Banyak sih bang, kalau suara banyak ya. Oh iya, itu waktu naik apa turun itu? Itu naik. Waktu naik? Iya. Waktu naik. Jadi waktu naik itu pernah melihat ada sosok ular yang sangat besar. Nah itu ekornya doang yang saya lihat. Ekornya aja? Iya. Sebesar pohon kelapa? Iya, saya nggak lihat kepalanya tuh, nggak tahu panjangnya segimana. Waduh, lain kali Bang Obi jangan nekat ya, jangan nekat. Karena apa? Di sini kita juga butuh safety dan juga tidak sembarangan untuk naik-naik tengah malam, apalagi istilahnya baru mendaki itu sekitar maghrib ya, apa jam berapa tadi? Jam 5 jam 6 lah. Jam 5 jam 6 ya.
itu perjalanan. Nah, terus waktu itu Bang Obi nggak ngasih tahu sama teman. Enggak, saya nggak kasih tahu. Awalnya sih nggak ada gangguan ya. Cuman pas udah masuk pertengahan, Mm-mm. nah itu hawanya udah beda bang. Awalnya beda. Iya, serasa kayak masuk ke dimensi lain ya. Masuk Udah dimensi beda. lain. Mm-mm. Awalnya. Terus selain itu apa lagi Bang Obi? Setelah ular itu suara Suara banyak sih bang. apa itu? Ada yang nangis, ada. Suara nangis. Iya. Itu di perjalanan itu waktu Iya. jalan ke Iya. atas itu. Iya ke atas. Tapi yang paling jelas itu yang saya lihat itu sosoknya hitam, Hitam. bayangan. Nah itu waktu itu tuh Mas Obi waktu melihat sosok bayangannya hitam, itu sosoknya perempuan apa laki-laki? Untuk sosoknya saya nggak tahu bang ya. Yang penting itu bayangan aja. Bayangan hitam. Iya bayangan hitam. Itu waktu itu lagi ngapain tuh Bang Obi? Lagi jalan kita. Lagi jalan. Lagi jalan. Itu udah mulai memasuki pertengahan. Tadi kan mau istirahat di situ. Mm-mm. Cuman kata saya kalau bisa nantilah agak atasnya sebentar, sedikit gitu. Agak ke atas sedikit. Nah, agak ke atas sedikit. Kan karena di situ kan terlalu curam juga bang. Mm-mm. Ada tempat rata buat mendirikan itu tenda itu buat istirahat. Oh gitu. Mm-mm. Tapi itu sempat berarti masih jauh ya? Belum, masih jauh itu. Masih jauh ya? Iya. Oke. Bang Obi. Waktu itu kan Bang Obi jalan ya sama rekan, saling Iya. merahasiakan. Iya. Karena satu mungkin yang dikhawatirkan nanti kita saling menakuti ya. Nah, Nah intinya selain itu Mas Obi lihat apa lagi? cuman sosok ular, terus sama bayangan hitam. Bayangan hitam ya. Bayangan hitam. Itu rekan-rekan yang lain itu gimana? Ya mereka juga kan sempat cerita di bawah itu. Oke, Bang Obi, waktu itu kan saling merahasiakannya. Iya. Selain itu, pengalaman apa aja di dalam perjalanan itu? Sebenarnya sih ada yang saya juga sampai sekarang nih masih kepikiran. Apa tuh? Itu saya sama rekan-rekan itu jalan itu nggak jauh-jauh bang. Nggak jauh-jauh gimana itu? Maksudnya kita ini ngelewatin tempat itu udah hampir 3 atau 4 kali. Tempat itu? Iya. Kita udah naik, perasaan udah naik, tapi tahu-tahu keluarnya di situ lagi. Itu sempat rekan-rekan semua ikut sama bolak-balik juga? Iya, bolak-balik juga. Bahkan saya juga sempat ngomong kayak kata saya, ini kok kita nggak jauh-jauh ya? Iya benar katanya dari sini nggak bisa apa namanya nggak bisa naik ke atas gitu bang. Nggak bisa naik ke atas? Nah, cuman di situ terus keluarnya di situ lagi, di situ lagi. Itu sampai 4 kali? 4 kali. Nah di situ saya mulai merasakan ganjil bang. Merasakan ganjil Iya gimana? keganjilan karena kok nggak nyampe-nyampe gitu. Sedangkan saya sama rekan-rekan itu berputar itu ya di situ terus. Berputar di situ terus? Iya. Nah pada akhirnya gimana? Pada akhirnya setelah berputar 4 kali? Ya saya bicara, akhirnya saya nggak bisa tahan ya bang ya. Saya Mm-mm. cerita, ini kok kita di sini terus, ternyata mereka juga baru sadar. Mereka baru sadar? Baru sadar kalau kita itu nggak jauh-jauh dari situ bang. Muter-muter? Itu pohon kan ada yang saya tandain tuh. Mm-mm. Ada bekas pohon apa? Pinus ya? itu di cerot Oh iya, yang ada coakannya itu. Mm-mm. Ada pohon pinus. Ah, Itu kasih tanda apa itu? bolongan. Dikasih bolongan? Iya bolongan. Tadinya kan bekas itu kali apa namanya? Getahnya itu ya. terus bukannya itu kita Dibolongin? Jadi bolongin ya. Dan ternyata ketika saya keluar, ya di situ lagi di pohon itu lagi. Ketemu Ketika lagi sama muter pohon lagi, itu. Ketemu sama pohon itu lagi? Iya. Nah pada akhirnya gimana? Setelah ketemu pohon itu lagi, terus gimana nih? Bisa sampai melanjutkan perjalanan? Nah di situ saya sempat berpikir kayak ini takut bahayanya nanti nih kalau kita lanjutin, kalau kita paksain takut bahaya. Makanya saya ngobrol sama teman-teman dan juga teman-teman juga emang merasakan hal yang aneh juga. Merasakan hal yang Ya aneh sama juga? sama kayak gitu. Oh kita di sini terus, cuman karena kita tadinya udah komitmen untuk tidak bicara yang ini dulu ya, yang aneh-aneh dulu lah istilahnya gitu. Karena udah berhubung 4 kali loh bang, saya jadi gimana ya, nggak tahan juga lah. 4 kali muter ya? Dan itu keluarnya di situ terus, di pohon itu Itu lagi. tujuannya gimana sih? Tujuannya mau kemana gitu? Iya. Mendaki itu mau ngapain? Ya tadinya gara-gara iseng juga, terus sama dengar-dengar cerita katanya
banyak halangan katanya kalau sampai ke atas itu. Gitu. Nggak banyak rintangan lah. Entah dari. Tapi kan tidak semua orang bang bisa seperti itu ya. Iya. Nah, tidak semua orang. Tapi mungkin ini istilahnya pengalaman masing-masing ya. Pengalaman masing-masing. Makanya kita nggak ngomong dulu sama Kang Bayu ya. Itu kita diam-diam. Dia nggak ngomong sahabat ya. Mendaki nggak ngomong. Nyampe sini dia itu sekitar pagi kalau nggak salah selesai subuh ya. Selesai subuh mereka itu baru sampai ke sini. Nggak tahu ini istilahnya tujuannya apa. Dan saya juga baru dengar sahabat beritanya kalau tentang istilahnya mereka ini mendaki gunung tanpa sepengetahuan saya. Nah terus itu selain itu Bang Obi, rekan-rekan apa aja yang melihat mereka itu? Nah itu kita itu di teror bang. Teror seperti apa itu? Sama ya mungkin penunggu di situlah makhluk gaibnya gitu. Bang Japar juga bahkan melihat sosok kakek-kakek. Melihat kakek-kakek? Iya jenggotnya segini. Janggutnya segini. Bawa tongkat. Dan itu dia nggak ngomong, cuman ngeliatin doang. Ngeliatin doang. Sama, cuman sekedip mata doang gitu langsung hilang. Tapi itu banyak yang melihat apa gimana? Dia doang. Jadi satu persatu, cuman nggak bisa lihat semua. Cuman dilihatin sama mereka gitu. Ada paling depan. Dia kan paling depan ya. Paling depan. Karena kita jaraknya nggak terlalu mepet. 2 meteran lah. 2 meter. Jadi Bang Japar juga melihat sosok kakek-kakek. Iya. Nah itu setelah kejadian waktu diputar-putar apa sebelumnya itu? Itu sesudah. Sudah diputar-putar. Berarti masih arah balik ya? Masih arah naik bang. Arah naik? Iya masih arah naik karena kita itu masih penasaran juga. Itu kan kita rundingan lagi gimana nih, kita mau lanjut apa enggak nih? Kalau mau lanjut ya yuk kan, kalau enggak ya udah kita mundur. Kalau sekiranya bahaya buat kita semua gitu. Saya juga nggak mau ambil risiko bang. Begitu. Oke sahabat, jadi ini pengalaman mereka mendaki gunung istilahnya dengan asal aja ya. Dan perempuan itu bawa baterai satu sama HP. Cadangan cuma bawa satu itu baterai itu. Iya, cuma bawa satu. Tapi itu persiapan bawa tenda nggak? Bawa satu. Mau bermalam di sana. Niatnya mau bermalam di sana. Cuman kemungkinan ketika banyak gangguan, akhirnya memaksakan diri turun juga malam ya. Turun lagi. Karena nggak mau ambil risiko juga sih bang. Oke. Itu Bang Obi, selain Mas Japar itu mungkin kan itu masih perjalanan ke atas ya. Iya. Perjalanan ke atas. Itu siapa lagi yang melihat itu? Ini. Kejadian. Nah, gimana? Arah pulang. Iya. Oh iya kalau dia arah pulang. Ini arah pulang. Oke Bang Obi, untuk pengalaman yang lain itu selain itu gimana tuh Bang Obi? Nah ini yang paling serem ya menurut saya, versi saya sendiri tuh. Sebelum kan kita tuh masih terus naik. Masih naik terus. Naik. Nah ketika kabut tebal, itu jarak pandangan juga terganggu bang. Mungkin hanya sekitar 2 meter 3 meteran lah. Jarak pandang terganggu. Iya. Itu kabutnya tebal ya? Tebal. Itu kabut juga nggak biasanya kayak gitu ya. Biasanya kalau setebal juga itu nggak sampai nutupin jarak pandang bang, masih bisa kelihatan. Masih bisa kelihatan. Nah kalau ini cuman 3 meter 2 meter itu kita kelihatan jalan itu. Ketika gangguan pertama yang kita nggak jauh-jauh dari tempat itu kan 4 kali putar. Nah kita rundingan, terus akhirnya kita coba untuk naik lagi ke atas. Nah ketika mulai berjalan sekitar 300 atau 400 meter itu ada lagi gangguan bang. Apa itu? Itu kabut. Kabut itu tebal, pekat. Kabutnya? Bahkan jarak pandang kita aja cuman sekitar 3 atau 2 meter lah. Jarak pandang? Jarak pandang itu. Nah di situ saya melihat itu jelas banget itu bang, itu sosok apa ya? Sosok seperti biasa? Sosok kayak baju kebaya, tau nggak? Pakai baju kebaya? Cuman warna hitam. Terus ininya samping. Oh berarti sosok perempuan gitu? Iya sosok perempuan itu jelas. Dan itu rambutnya
acak-acakan bang. Rambutnya acak-acakan. Dan itu baunya busuk. Oh, bau busuk. Bau busuk. Tapi mukanya jelas nggak bang? Mukanya itu nggak jelas, hitam. Mukanya hitam. Pokoknya kalau sosok untuk dari postur sama ini jelas bang. Dia pakai baju kayak zaman dulu. Kebaya zaman Pakai dulu. kebaya, Kan, baju kebaya kebaya. hitam, Ya? terus ininya samping Oh, kain ya, kainnya. kain lah. Terus, nah itu durasinya cukup lama juga. Tapi itu yang lihat Bang Obi aja apa semua? Semua itu. Semua yang lihat. Semua. Cuman kita nggak ngomong, apa itu? Enggak. Cuma kita kayak kepaku gitulah. Oh gitu. Terdiam, shock, kaget. Jadi mungkin semuanya ya Mm-mm. dikira istilahnya ini juga nggak lihat, ini nggak lihat ya. Iya. Padahal itu lihat semuanya, Ini tapi kan nggak mau berhenti. cerita ya. Ini kan paling depan. Ah, Dia berhenti, kita berhenti semua, dan kita mandang ke situ semua. begitu. Iya, itu rambutnya juga acak-acakan itu. Tapi nggak saling kasih tahu. Enggak. Cuman saya paham kalau dia melihat juga, kalau ini juga melihat, saya paham. Makanya kita terdiam itu sekitar 15 detik lah atau 20 detik, nggak lama juga sih. Cuman itu penampakan yang paling jelas. Oh di situ. Iya itu. Nah setelah melihat itu masih lanjut perjalanan apa gimana? Nah kita berhenti dulu. Berhenti dulu. Iya berhenti. Terus akhirnya kita rundingan. Terus kita gimana nih? Tadi sosoknya kayak gini-gini. Dan saya juga nggak mau ambil ini juga risiko bang, takutnya bahaya kan. Nggak mau ngambil resiko. Nah ya. walaupun kita penasaran masih pengen ke atas, cuman berhubung itu gangguannya banyak banget sih sebenarnya. Kalau Begitu. untuk suara, untuk ini, tapi itu yang paling jelas itu yang kita lihat itu ya sosok itu, perempuan itu. Yang paling jelas. Dan itu baunya busuk sekali bang, di bangkai. Itu bangkai baunya. Ya. Baunya. Nah setelah itu mungkin misalnya masih jalan lagi apa? Ya kita Gimana? berhenti, kita rundingan, akhirnya ya saya juga mungkin udah kena mental ya gitu lah istilahnya. Takut terjadi apa-apa juga, terus karena resikonya juga kan tinggi bang resikonya. Itu cuaca waktu itu gimana cuacanya? Kalau cuaca sih bagus. Cuaca bagus ya? Iya cuaca bagus, nggak mendung nggak apa sih, cerah. Cuman itu kabutnya aneh itu bang. Tiba-tiba. Nah kabutnya tiba-tiba. Iya tiba-tiba turun, itu langsung nutupin kita semua. Nutup jarak pandang ya? Iya jarak pandang, bahkan yang tadinya kelihatan ke arah 5 meter atau 7 meter itu masih kelihatan, itu bahkan hanya 2 meter atau 3 meteran. Dan itu kan jalan juga besar sih, cuman segini yang kepake ini. Yang kan, pakainya? Iya ini kan apa tuh namanya, tanaman-tanaman yang rimbun itu bang, kanan kiri itu kita tanaman semua, rumput liar. Kelumput liar. Iya itu sekitar tinggi segini kan, dada. Jadi kita cuman jalan itu doang setapak untuk naik ke atas itu. Jalannya. Oke. Nah itu setelah itu turun lagi. Turun lagi. Ya kita ngobrol gimana. Ya udah kita turun aja lagi. Karena resikonya terlalu besar juga kan ya. Apalagi tanpa didampingi Kang Bayu kan. Tuh. Ya makanya di sini istilahnya saya heran. Kok ini anak-anak mendaki gunung kok nggak ngasih tahu gitu. Saya jujur ya, saya istilahnya dengar berita dari orang-orang gitu kan, bahwasanya ini semuanya naik gunung tanpa kasih kabar terlebih dahulu. Itu gimana itu? Maksudnya gimana sih nggak ngasih tahu? Sama kita kalau ngasih tahu takut nggak boleh, intinya takut nggak boleh. Kita kan belum pernah naik ke, belum pernah naik ke gunung, dan ya ini kali pertama kita naik ke gunung. Takutnya nggak boleh kalau belum. Itu gimana? Perlengkapan gimana? Ya perlengkapan juga enggak full ya. Seadanya kita. Seadanya bang. Karena cuman ada senter sama tenda buat istirahat aja, itu udah. Senter, tenda, sama minum. Udah itu doang. Itu ada kejadian apa aja? Nah itu untuk arah pulang itu mungkin lebih banyak gangguannya. Lebih banyak gangguannya. Karena mungkin kita nggak tahu, mungkin ngeganggu juga gitu ya kan, nggak tahu bang ya. Nah, terus ketika turun itu saya itu melihat kayak macan, sosok macan bang.
Kayak sosok macan. Sosok macan, cuman agak jauh ya. Dia nggak deket. Tapi itu biasanya kalau itu kan kalau macan asli gitu ya, mungkin kita udah diterkam mungkin. Nah itu sosok macannya itu apa ya? Seperti gimana itu sosoknya? Itu kayak melintas. Cuman dia kan di depan. Cuman dia nggak tahu ngeliat enggak tuh sosoknya itu. Oke Bang Obi, itu waktu ada macan, katakan macan kumbang ya, katanya macan hitam. Itu setelah itu gimana? Nah setelah dia lewat itu hilang Bang. Hilang? Iya, itu nggak tahu arahnya kemana nggak tahu. Tapi ini rekan-rekan lihat nggak? Lihat semua. Lihat semua. Iya. Nah setelah macan itu hilang, itu ada angin. Ada angin. Angin cuman pusarannya itu satu titik Bang. Pusarannya. Iya. Angin gimana itu? Kan kalau angin biasanya kan kalau ini goyang semua ya. Itu mah kayak angin beliung gitu. Berputar. Nah, berputar. Anginnya berputar. Nah, ketika angin berputar itu saya langsung istighfar juga kan. Kaget. Kita terdiam. Nah, nggak lama itu ada sosok cahaya juga. Cahaya. Ada sosok cahaya. Cahaya. Kalau cahaya ada. Nah, setelah ada sosok cahaya, itu tanggapan rekan-rekan gimana? Ya itu juga bahkan sempat down juga sih Bang. Bayangin aja baru pertama kali muncak, diteror, terus langsung dilihatin sosok-sosok kayak gitu. Nah setelah cahaya itu keluar, kita berhenti, kita berdoa dulu ya, minta perlindungannya, kita lanjut lagi Bang. Lanjut lagi. Nah turun, kita lagi turun. Nah ketika turun, kita berpapasan sama pendaki juga. Ada yang pendaki juga? Nah, ada yang naik. Oh itu. Jadi, ada yang naik? Kita turun, dia naik. Itu 2 orang. Ada 2 orang? Tapi herannya itu jam udah malam banget. Iya udah malam. Tapi kok masih ada yang naik? Nah, itu sedangkan 2 orang lagi. Terus sosoknya yang mendaki itu laki-laki apa perempuan? Itu laki-laki semua, cuman dia nggak bawa peralatan ya, kayak nggak bawa tenda. Nggak bawa peralatan? Nggak bawa dia Bang. Senter pun nggak bawa dia. Itu posisi perkiraan sudah jam berapa ya? Perkiraan udah memasuki jam setengah 12 ya. Jam 12 malam? Iya, kita kan sampai ke pertengahan itu jam 10. Oh iya. Nah, jam 10 itu kan kita istirahat dulu tuh. Sambil rundingan tadi itu, mau lanjut apa enggak kan. Nah, pada akhirnya kan kita untuk milih mundur lagi. Kita turun, nah, sekitar jam setengah 12-an lah. Kita bertemu sosok 2 pendaki. Ketemu 2 pendaki? Iya, 2 pendaki. Dan itu nggak bawa perlengkapan, nggak bawa tas, nggak bawa senter, nggak bawa minum. Pendaki itu? Iya. Terus ada nggak sih naruh rasa curiga terhadap mereka? Untuk pertama sih enggak ya. Mungkin karena dia jalan juga Bang sama kayak kita, kecuali kalau dia terbang ke batu. Bener papasan gini? Iya papasan benar. Dan itu tanpa perlengkapan apa-apa dia. Cuman jaket, terus sama sarung tangan, sama topi itu tuh. Ingat nggak warna jaketnya seperti apa? Warna biru, sama yang satunya yang belakang itu warna hitam. Warna biru sama yang hitam. Nah setelah papasan itu gimana ya? Ya kita tanya, jauh juga sama dia. Cuman dijawab, cuman nggak nengok gini mukanya. Arahnya itu ke depan. Arahnya mukanya ke depan terus? Iya. Kan ibaratnya kalau orang-orang biasa kan mau kemana naik ya? Dia kan ngobrol pada muka gini ya. Kalau dia mah ditanya tetap. Nah waktu itu nanya apa aja? Mau naik? Iya Bang. Udah cuma segitu doang Bang. Ditanya mau naik. Tapi iya. nggak ditanya dari mana? Enggak. Kan ditanya. Kita nggak naruh curiga juga sih. Kalau itu manusia apa bukan gitu. Nah kita biasa-biasa. Terus sekitar 20 langkah atau 10 langkah itu ya. Saya penasaran juga akhirnya. Saya nengok dan saya itu udah nggak ada Bang. Udah nggak ada? Iya, 2 orang itu udah nggak ada. Maksudnya udah nggak ada gimana nih? Ketika saya nengok itu udah hilang, mereka itu nggak ada di belakang saya. Ketika papasan, nengok udah hilang? Iya, itu kan belum jauh, sekitar 10 langkah. Saya bilang ke teman-teman, tolong berhenti dulu. Itu yang tadi 2 orang itu kemana ya? Kan kita bawa senter. Harusnya kalau kita tembakin kan jauh ya. Pasti kelihatan. Iya betul. Kalau ini nggak kelihatan Bang. Nah itu dari situ
kita udah mulai kacau tuh pikiran tuh, udah kemana-mana. Setelah Iya, jalur lurus itu. setelah ketemu dengan pendaki misterius itu. Iya. Nah, seharusnya kan kalau emang itu asli pendaki kan bawa peralatan. Iya, bawa tenda minimal tas lah. Nah, ini nggak bawa peralatan. Enggak, dia nggak bawa senter. Dan juga sosoknya itu kita nggak tahu datangnya dari mana ya. Tiba-tiba ada Ketemu di depan. papasan. Ketemu. Aduh. Nah, waktu setelah dia menghilang itu perasaannya gimana itu, teman-teman? Nah, itu mulai, kalau saya udah mulai kacau, sama teman-teman juga udah mulai nggak fokus itu, Bang. Udah mulai kacau, nggak fokus ya. Karena ya itu sih aneh aja gitu. Nah, setelah aneh kejadian itu kira-kira perjalanan ke bawah masih jauh nggak? Masih jauh tuh, Bang, masih jauh. Ya Allah. Masih jauh. Iya. Nah, di situ saya sampai istilahnya kan kalau di Ciremai itu kan dingin ya. Kalau kita mendaki juga nggak bakal ada keringat. Iya. Nah, setelah kejadian itu saya spontan keringet, Bang, dingin. Keringet dingin. Ya, keringet dingin. Berarti itu campur itu ya istilahnya. Was-was juga sih. Oh gitu ya. Campur panik. Ya bayangin aja aneh itu ya orang. Kalau orang mah kan istilahnya kalau kita 10 langkah itu masih kelihatan di center. Kalau ini mah nggak tahu kemana arahnya. Ini langsung hilang. Iya, soalnya kan jalan itu setapak cuman lurus. Nggak ada belok-belokan, nggak ada. Nah, setelah papasan mulai kan kacau tuh pikiran. Iya, kacau. Itu gimana itu? Berhenti dulu apa gimana itu? Kita nggak berhenti, cuman kita lanjutin. Tapi ya sambil berdoa dalam hati, Bang. Berdoa dalam hati. Ya karena emang udah kacau sih. Maksudnya, aduh, ini benar-benar parah. Terornya parah. Serem juga, dan mungkin bagi saya sendiri ya, itu pengalaman yang paling horor, serem lah. Mungkin awalnya mau sengaja niat uji nyali juga barangkali. Iya. Nggak ngasih tahu. Penasaran sih nomor satunya, Bang. Pantesan saya berapa hari nelpon nggak aktif. Oh ternyata orangnya naik puncak, sahabat. Aduh, naik gunung. Ini nggak kasih tahu dulu. Ya sinyal di sana memang blank ya. Iya. Oke, lanjut Bang Obi. Itu setelah itu kan terus pulang ya, terus turun. Itu selama perjalanan gimana itu? Bisa sampai bawah itu gimana? Setelah ketemu dengan orang yang papasan itu, setelah panik ya. Nah, kita fokus lagi. Fokus ke tujuan kita untuk pulang lagi ke bawah. Pulang lagi ke bawah. Turun. Nah, itu kalau untuk saya sendiri kan saya kan paling belakang. Oh, dengar suara aneh-aneh juga sih, Bang, kayak teriakan, ketawa. Ya, banyak suara yang itu udah nggak ada, udah banyak. Banyak juga. Ada suara ya banyak. Suara nangis, suara minta tolong ya. Banyak. Jadi banyak itu. Nah itu katanya ada waktu itu kan denger juga nih, baterainya sempat habis. Strumnya habis ya. Nah, itu gimana itu penerangannya? Ya kan kita bawa cadangan satu itu, bawa baterai juga. Oh, bawa cadangan satu. Cuman begitu kita masukin baterainya kan tadinya udah full ya. Nah itu error. Lampunya error, iya, baterainya. Lampunya error, terus sama yang tadinya terang itu jadi redup, Bang, lampunya. Center itu. Redup. Nah di situ saya sempat ini juga sih frustasi ya, karena mungkin baru pertama kali, terus banyak pengalaman yang benar-benar di luar naluri, Bang, di luar akal lah. Di luar akal. Iya. Udah kacau. Nah ketika pikiran kacau, saya sama rekan-rekan ini tergesa-gesa untuk cepat-cepat turun. Tergesa-gesa turunnya. Bahkan udah nggak mikirin apa-apa lagi, yang penting kita turun. Itu saking cepatnya, di tengah perjalanan juga saya juga melihat sosok lagi itu. Melihat sosok lagi. Apa itu, Bang? Itu kayak apa ya? Kelelawar. Kayak kelelawar. Kelelawar kayak menggantung, cuman yang ingat ini saya fokus lagi turun. Itu matanya merah, Bang. Kelawarnya itu besar apa kecil?
besar. Besar Besar. kelelawarnya. Kalau kalong, kalau ini ya Kalau kalong. kalau Itu yang saya bikin aneh tuh matanya nyala Bang. Matanya nyala. Matanya nyala. Padahal kan nggak disorot gitu ya. Kalau disorot kan mungkin nyala gitu. Kalau ini kan gelap. Saya lihat tuh ada 2 mata kecil. Di itunya warna merah. Iya, matanya nyala warna merah. Nah di situ saya mulai makin kacau. Saya juga sama rekan-rekan, ayo kita cepet-cepet pulang lah, cepet-cepet turun gitu, jalannya jangan lama. Itu gimana itu? Medannya gimana itu turun? Ya untuk medan turun sih enak ya, karena jalannya kan lurus gitu Bang, lurus. Oke Bang, itu tadi kelelawar matanya merah. Iya merah. Itu gimana itu setelah itu? Setelah itu saya dan teman-teman tuh tergesa-gesa turun. Tergesa-gesa turun. Akhirnya ya kelelahan, ngantuk juga karena capek, terus sama pikiran juga udah mulai ngawur Bang. Pikiran sudah mulai ngawur, mulai kacau ya. Akhirnya saya dan teman-teman tuh istirahat dulu lah situ. Istirahat. Nah kita buka stok makanan itu tinggal sedikit. Akhirnya buat menenangkan juga, buat istirahat juga, kita makan-makan dulu, sama minum, sama rokok dulu lah biar tenang gitu, biar rileks. Nah bukannya makin rileks malah makin mencekam situ Bang. Makin mencekam. Bisanya makin mencekam gimana itu? Itu ada suara desisan ular itu, ular yang tadi saya lihat itu. Ada suara desisan? Dan itu jelas banget itu Bang. Nah, terus suara desisan itu yang mendengarkan siapa aja? Pertama saya, terus saya bilang saya nggak kuat juga ya kalau dengar sendiri, kita diam dulu, hening sebentar, dan akhirnya itu suaranya kedengar Bang. Dengeran? Iya, sama kita semua. Suaranya banyak yang mendengarkan juga? Iya. Dan akhirnya kita juga mencoba untuk berdoa kembali ya, minta perlindungan sama Allah ya. Karena di situ situasinya memang benar-benar kacau Bang. Pikiran juga saya udah nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana? Maksudnya udah ngawur lah. Udah mikirnya kalau lihat yang gelap, wah nampak kan muncul gitu. Jadi semuanya udah mulai kacau ya? Iya udah mulai kacau, karena teror itu nggak henti-hentinya Bang, dari pertama kita naik sampai ya, kita karena turun. Niatnya itu awalnya niatnya apa sih? Niatnya hanya ingin mendaki, mencari pemandangan. Niatnya apa? Ya karena penasaran sih. Karena niatnya awalnya penasaran. Jadi situlah. Dengar-dengar di cerita orang kan ada gini. Nah kita ini bener apa enggak gitu ya? Penasaran. Apalagi kita kan semua itu baru pertama kali puncak. Aduh, ini untung kalian ini masih diberikan keselamatan. Iya. Masih istilahnya masih dilindungi. Saya khawatirnya tuh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya kalau mendaki atau muncak itu lebih baik sharing terlebih dahulu ya dengan yang sudah berpengalaman. Ya, kita kalau sembarangan main naik aja, apalagi tujuannya ingin mengetahui sosok apa aja di situ. Ya justru itu sama dengan niat kita itu tujuannya menantang. Itu bisa jadi membahayakan diri kita sendiri. Dan juga akan tertanam suatu sugesti yang ada di hati dan pikiran. Makanya banyak bermunculan. Oke, setelah itu gimana itu Bang Obi? Nah setelah itu, setelah mendengar suara desisan ular itu ya, kita langsung kemas, langsung turun lagi. Nah itu belum jauh, sekitar 5 meter atau 20 meter. 5 meter. Itu kan belum jauh ya. Pas saya nengok itu ada dia di belakang saya. Dia kan di depan. Saya lihat dia itu ada di belakang saya. Oh ini Mas Aldi ada di belakang? Iya. Tadinya di depan? Padahal di depan ada. Oh gitu? Iya, cuman di belakang nunduk. Tapi kayak dia persis. Di belakang? Mungkin saya kan pernah dengar katanya korin mungkin seperti itulah korin itu. Jin. Oh, terus apa tanggapan Bang Obi? Ya takut sih Bang. Kaget. Pengen lari nggak bisa. Akhirnya saya coba untuk menenangkan diri sendiri. Ya, dan itu benar-benar persis seperti Aldi itu Bang. Sosok dari baju,
celana, dari gayanya juga dia. Cuman yang bikin saya heran ini siapa di belakang saya, kan dia di depan saya saya lihat di depan ada Gitu. yang di belakang juga ada, cuman dia nunduk, nggak Nunduk ya. Nah terus Bang Obi, itu sampai ke bawah itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 4 mau masuk subuh lah. Sampai bawah. Mau masuk subuhnya itu, dan saya juga kayak ngerasa nggak sampai-sampai gitu Bang. Seperti lama ya? Seperti lama, dan jalan langkah kaki juga kayak berat gitu. Nah setelah posisi di bawah itu gimana? Perasaannya gimana setelah udah sampai ke bawah? Ya seneng, udah plong lah intinya, udah nggak ada beban pikiran lagi tuh Bang. Oke, jadi istilahnya setelah sampai bawah kita seperti hilang ya semuanya ya. Iya. Tapi waktu pulang gimana? Masih ada perasaan-perasaan gimana? Ya masih, itu nggak berhenti di situ kok. Masih banyak di depan. Di depan itu masih banyak lagi yang neror Bang. Bukan hanya sosok yang menyerupai dia, bukan. Itu masih banyak, kayak mungkin bisa disebut pocong gitu Bang. Nah itu sosok pocong itu yang saya kaget. Begitu. Karena dia itu apa? Ini kan pohon, kayak nempel gitu Bang, nempel. Ya nyender di pohon. Seperti nyender. Iya. Dan itu setelah turun. Turun. Itu saya lihat itu segini tingginya. Sampai bawah juga masih diikutin ya? Masih itu belum berhenti, teror itu terus sampai bawah ya. Mungkin karena kita tujuannya ke situ beda, dan akhirnya mungkin mereka juga tahu tujuan kita ke situ itu bukan hanya muncak, mungkin untuk. Nah itu. Oke Bang Obi, gimana pesan-pesan untuk rekan-rekan nih? Ya intinya gini aja, pesan dari saya, kita harus saling menghormati Bang, walaupun mereka nggak kelihatan, dan itu benar-benar ada. Betul. Oke, jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan suatu makhluk yang ada di sekitar kita. Oke, sahabat ya, mungkin itu aja tentang pengalaman Bang Obi dan perjalanan mereka, yaitu untuk coba mendaki ke salah satu gunung ya, yaitu terutama Gunung Ciremai. Dan dia ingin mencoba untuk sampai puncak, ternyata sampai tengah itu mengalami banyak gangguan sahabat, dan juga istilahnya sampai sempat tidak menginap, dia langsung pulang kembali dengan rekan-rekannya. Oke, mungkin itu aja dulu tentang obrolan pada malam kali ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menduluran.